Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Muhammad Auladi Rahman, kedua Rifki Alfafa, ketiga Ivan Dwi Purnadi, keempat Fuad Khairul Naim, kelima Syifa Nurul Mahmudah. Di sini kami akan menjelaskan tentang kegiatan evaluasi kerusakan dari komoditas telur, komoditas susu, dan komoditas daging. Kandang ayam petelur ini menggunakan sistem baterai dengan 3 tingkat kandang. Kapasitas ayam di kandang ini yaitu 4.980 ekor. Ayam di sini diberi pakan berupa konsentrat dan jagung giling. Pengumpulan telur dilakukan pada pukul 10 pagi dan jam 2 siang. Telur dikumpulkan menggunakan tray telur, setelah itu dilakukan penimbangan lalu dipindah ke dalam box telur. Sebelum dimasukkan ke dalam box telur, dilakukan seleksi terhadap telur tersebut. Telur yang memiliki cangkang tipis akan dipisahkan dari telur yang masih bagus. Distribusi telur dilakukan dengan cara para penjual mengambil telur di peternakan, lalu menjual telur tersebut ke peternakan mereka. Di peternakan ini, kandang juga mendapatkan pesanan telur yang cukup banyak untuk dikirim ke luar kota. Untuk penyimpanan stok dilakukan dengan cara menumpuk box kayu dan menyimpannya di tempat kering dan tidak lembab agar telur tidak mengalami kebusukan. Konsumen telur di peternakan ini kebanyakan merupakan masyarakat sekitar yang mempunyai toko atau warung untuk menjual telur kembali. Tak jarang pula konsumen dari luar kota juga datang untuk membeli dalam jumlah yang besar. Proses pemerahan diawali dengan menyiapkan alat yang diperlukan dan ternak sapi yang akan diperah. Proses pemerahan susu menggunakan cara tradisional atau menggunakan tangan. Kemudian susu yang sudah diperah di kandang akan dikumpulkan. Tujuan dari pengumpulan ini untuk mempermudah proses distribusi. Susu biasanya dikumpulkan di koperasi atau balai untuk dilakukan uji untuk mengecek kualitas susu. Setelah susu lulus uji, maka susu akan dikirim ke tempat pengelolaan susu. Setelah selesai diolah, susu akan dipasarkan ke berbagai tempat seperti toko, retail, warung, atau perusahaan yang membutuhkan. Ciri-ciri susu sapi layak konsumsi yaitu: pertama, rasa susu gurih, kedua, tekstur susu tidak menggumpal, ketiga, warna susu putih bersih dan tidak ada benda asing atau kotoran. Proses daging sapi yang kita konsumsi sehari-hari diawali dari peternakan sapi. Sapi dirawat dengan cara diberikan pakan yang bernutrisi sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Dijaga kebersihan kandangnya. Lingkungan di sekitar peternakan sapi haruslah selalu dalam keadaan bersih karena lingkungan yang kotor rawan menyebabkan penyakit pada sapi. Setelah dari peternakan, sapi dipotong di rumah potong hewan. Kondisi ternak harus dalam keadaan sehat dan segar. Untuk itu, setelah ternak tiba di rumah potong, perlu diistirahatkan terlebih dahulu sampai kondisi ternak kembali segar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan dari tempat penampungan ternak di rumah potong, yang kadang-kadang merupakan sumber kontaminasi bakteri. Setelah sapi dipotong di RPH, daging yang dihasilkan didistribusikan ke pedagang-pedagang daging sapi. Saat daging sudah berada di pedagang, daging baiknya diletakkan secara menggantung agar darah ternak setelah disembelih dapat keluar dengan cepat, sehingga daging yang dihasilkan tidak berwarna gelap. Untuk membedakan daging segar dengan daging yang sudah tidak segar dapat dilakukan dengan cara melihat warna daging. Daging yang masih fresh berwarna merah dan segar, warnanya tidak pucat. Daging yang segar juga memiliki tekstur yang kenyal, memiliki aroma yang segar atau memiliki bau khas, tidak berair. Sedangkan daging yang sudah tidak segar atau busuk memiliki ciri daging tersebut akan terasa lembek ketika ditekan. Daging yang busuk akan menimbulkan bau busuk atau asam dan berair.